Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ahmad Hidayat. Saya Ahmad Ramadhani. Saya Rian. Saya Iksan. Saya Keisha. Saya Salsa. Saya Najwa Rizky. Kami akan mempresentasikan tentang materi Afrika dan Asia. Latar belakang Konferensi Asia Afrika (KAA) berakar dari situasi politik global pasca Perang Dunia II, di mana banyak negara Asia dan Afrika baru saja merdeka atau sedang berjuang melawan kolonialisme. Mereka menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik, serta ingin memperkuat solidaritas untuk melawan imperialisme dan rasisme. Selain itu, adanya ketegangan perang dingin membuat negara-negara ini merasa perlu membentuk blok sendiri yang netral dan tidak memihak blok Barat AS atau Timur Uni Soviet. KAA akhirnya diadakan di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955, diprakarsai oleh 5 negara: Indonesia, India, Pakistan, Burma atau Myanmar, dan Sri Lanka, untuk mempererat kerjasama dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peristiwa pendahuluan atau pertemuan pendahuluan Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah serangkaian pertemuan yang diadakan sebelum Konferensi Asia Afrika 1995 di Bandung. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas persiapan dan agenda utama konferensi. Salah satu peristiwa pendahuluan penting adalah Konferensi Kolombo April 1954 yang dihadiri oleh 5 negara: Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Myanmar dan Sri Lanka. Hasilnya mereka sepakat mengadakan pertemuan selanjutnya, yaitu Konferensi Bogor Desember 1954 di Indonesia, yang merumuskan tujuan utama KAA dan daftar negara peserta. Peristiwa pendahuluan ini beberapa penting dalam menyatukan negara-negara Asia dan Afrika untuk membahas kemerdekaan, anti kolonialisme, serta kerjasama ekonomi dan budaya. Konferensi ini menghasilkan Desas Sila Bandung yang berisi 10 prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam menjalankan hubungan internasional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, tidak melakukan agresi, tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain, dan kerja sama untuk saling menguntungkan. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan KAA. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan KAA adalah perbedaan ideologi dan kepentingan politik antara negara-negara peserta. Oke. 3. Pelaksanaan KAA. KAA dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara yang mewakili lebih dari setengah populasi dunia pada saat itu. Para peserta KAA memiliki latar belakang politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Namun, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kemajuan negara-negara Asia dan Afrika. 4. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan KAA. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika bukanlah tanpa tantangan. Dalam perjalanannya, KAA menghadapi berbagai hambatan yang menguji soliditas dan tujuan bersama negara-negara pesertanya. Beberapa tantangan utama meliputi: 1. Perbedaan ideologi dan kepentingan politik. Negara-negara yang hadir di KAA memiliki latar belakang ideologi dan sistem politik yang beragam. Beberapa negara lebih dekat dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara yang lain cenderung ke blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.
Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan ketegangan dan perbedaan pendapat dalam menentukan arah kebijakan dan isu-isu yang dibahas. 2. Masalah ekonomi dan pembangunan. Sebagian besar negara peserta KAA masih menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan yang belum merata. Tantangan ini menjadi penghalang dalam mencapai kemajuan bersama dan seringkali memicu persaingan kepentingan ekonomi antar negara. 3. Konflik internal dan eksternal. Beberapa negara peserta KAA terlibat dalam konflik internal maupun eksternal. Konflik ini dapat mengganggu stabilitas regional dan menghambat upaya kerjasama yang lebih luas. 4. Tekanan dan kekuatan besar. Pada saat itu negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet masih memiliki pengaruh yang kuat dalam pencaturan politik dunia. 5. Perbedaan budaya dan agama. Meskipun memiliki kesamaan sebagai negara Asia dan Afrika, perbedaan budaya dan agama juga menjadi tantangan dalam membangun pemahaman dan kerjasama yang lebih erat. 5. Hasil dan capaian KAA meningkatkan solidaritas dan kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika, mendorong kemerdekaan negara-negara lain yang masih dijajah, menjadi inspirasi bagi gerakan non-blok, serta merumuskan Dasar Sila Bandung bagi pedoman hubungan internasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.